Ballpoint merek palsu yang diimpor oleh PT PAM dari negara Cina senilai lebih dari 1 miliar lebih gagal diselundupkan ke Indonesia. Penegakan hukum terhadap pemalsuan merek dagang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Dirjen Bea Cukai, Kepolisian dan Pengadilan tentang hak kekayaan intelektual. Barang bukti 1 kontainer ballpoint atau sebanyak 858.000 lebih alat tulis yang diimpor dari negara China melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini gagal diselundupkan ke Indonesia. Penindakan secara kali ini dilakukan bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Tangkapan hak kekayaan intelektual atau HAKI ini merupakan yang pertama secara ex officio sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Mahkamah Agung dengan sistem border measure sehingga bisa memangkas waktu dan jalur birokrasi lintas kementerian atau lembaga. Ditandatangani oleh pemerintah kita. Putusan pengadilan terhadap pelanggaran hak merek menjadi yang tercepat, sebelumnya berawal dari laporan adanya pemalsuan merek pada tanggal 5 Desember 2019 dan didapat putusan pada tanggal 9 Januari 2020 dengan melakukan sidang di tempat. Dan juga kerjasama yang baik dengan pemilik merek itu sendiri yang sudah berani dan terbuka. Nah, yang ketiga tentunya apresiasi kepada peradilan, ya, lembaga peradilan yang transparan tadi itu, transparan sekali dan cepat. Saya kira ini menunjukkan komitmen pemerintah Republik Indonesia kepada masyarakat kita sendiri maupun kepada masyarakat internasional bahwa kita sudah memasuki era baru penegakan hukum di bidang kekayaan. Penelusuran yang lebih lanjut dari penegak hukum karena kita masih belum bisa pasti apakah ini pemainnya langsung atau adalah importir yang dipakai jasa impor. Jadi ini nanti pihak penegak hukum yang akan menelusuri. Tapi akan melakukan jalur hukum lanjutan atau seperti apa? Iya Pak, kita jelas karena untuk membela hak kami dan juga untuk menimbulkan efek yang lebih nyata, dan juga kita harus melanjuti ke ranah hukum pidana sesuai dengan undang-undang. Penindakan kali ini merupakan pesan kepada perusahaan untuk menjawab tantangan kepada dunia internasional terhadap perang pemalsuan merek dan dagang, dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sekaligus melindungi konsumen, serta meningkatkan sistem investasi di Indonesia. Farid Arman, Surabaya TV.